Halo Bor, kembali sama gue Teguh. Dalam video kali ini gue kembali di playlist ngoceh. Jadi dalam video ini gue ingin bercerita atau ngoceh mengenai kronologi yang terjadi yang mengakibatkan gue harus berkonsultasi dengan aparat penegak hukum yang videonya bisa kalian cek di pojok kanan atas ini Bor. Dan ini juga sekaligus memberikan kronologi apa yang sebenarnya terjadi sampai pada akhirnya ada video juga mengenai ungkapan perasaan yang dilontarkan oleh anak gua mengenai masalah yang tengah gua hadapi ini. Jadi kalian bisa juga cek videonya di pojok kanan ini, itu cewek jahat seperti itu War. Jadi sebenarnya untuk kronologinya ini hmm, agak cukup panjang juga. Mungkin video ini nanti akan gue bagi dua part seperti itu, tapi nggak tahu juga sih. uh, kita lihat aja nanti apakah langsung gue gelontorin di dalam satu video atau nanti akan gue bagi menjadi dua part. Entahlah, gue juga belum tahu. Oke Bor, sekarang akan gue ceritakan mengenai kronologi sebenarnya yang terjadi. Jadi gue kenal sama cewek ini itu kurang lebih sekitar periode abis lebaran tahun 2022 ini. Jadi di tahun ini gue mengenal cewek tersebut. Berawal dari postingan gue yang dikomen oleh si cewek ini Bor. Dan ketika gue cek profilnya, gue merasa apa ya, cukup menarik juga untuk cewek ini seperti itu. Dan akhirnya gue coba untuk memberanikan diri melakukan chat pribadi terhadap cewek ini. Dari chat pribadi tersebut akhirnya gua tahu bahwa memang statusnya ini single, karena dia statusnya pernah menikah sebelumnya, tetapi gagal dalam pernikahannya dan menghasilkan atau menghasilkan satu orang anak perempuan yang berusia sekitar 6 tahun lah seperti itu. Jadi statusnya, dengan status dia tersebut sebagai single atau janda beranak satu, itu yang membuat gue memberanikan diri untuk coba untuk dekat padanya seperti itu. Jadi ya gue mulai intens untuk melakukan chatting dan bertanya mengenai kehidupan kehidupan pribadinya jauh lebih dalam seperti itu. Sampai akhirnya uh, gue mendapatkan nomor WhatsAppnya. Dan dari situ gue lebih intens atau gue lebih sering berkomunikasi via WhatsApp, entah itu melalui chat ataupun melalui telepon atau juga melalui video call. Sampai tahap ini gue ngerasa semuanya berjalan normal dan nggak ada yang aneh ya. Menurut gue sih nggak ada yang aneh. Sampai pada akhirnya gue ketemu terakhir pertama kali itu di tanggal 19 Mei ya, di tanggal 19 Mei ketika uh, gue ulang tahun dan gue ketemu pertama kalinya atau meet up pertama kalinya dengan cewek ini. Gue ketemu dan akhirnya gue coba untuk bertanya lebih lanjut mengenai niat baik gue seperti itu. Di situ gue tarakan semua mengenai niat baik gue ajak nonton dan gue ajak makan, dan ya gue utarakan bahwa gue saat ini memang dalam kapasitas nggak sekedar untuk mencari seorang pacar ya. Jadi gue di sini dengan kondisi gue yang single parent dengan satu satu orang anak, gue ngerasa cukup berat untuk menjalani semuanya ini. Gue harus jadi kepala rumah tangga atau jadi ayah yang harus mencari nafkah, bertanggung jawab terhadap anak gue, dan di satu sisi pula gue juga harus menjadi ibu rumah tangga yang harus mengurus segala macam kebutuhan gue maupun anak gue sendiri, seperti nyuci piring,
beberes rumah, masak, ngepel, dan urusan-urusan yang sebelumnya dikerjakan oleh almarhum istri gue harus gue handle. Jadi gue ngerasa lumayan agak berat. Oleh sebab itu, ketika gue bertemu dengan cewek ini, di situ pula gue langsung mengutarakan bahwa niat baik gue ngejalanin hubungan ini bukan hanya sekedar pacaran. Jadi hmm, bukan sekedar pacaran, langsung, ya kalau 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 bisa sih nggak usah lama-lama, langsung ke jenjang pernikahan aja, seperti itu, Bar. Dan si cewek ini mengiyakan bahwa ya gue gue mau, dan dia pun mau terima seperti itu. Oke, kita akhirnya menjalani hubungan kurang lebih sekitar ya hampir 5 bulan lah, jalan 5 bulan ya. Dalam tempo 4 bulan tersebut, nggak ada hal yang aneh, nggak ada hal yang janggal. Menurut penilaian gue ngerasa hubungan gue ini cukup sehat, karena walaupun gue LDRan ya, uh, lokasi rumah gue dengan lokasi rumah dia ini lumayan cukup jauh. Lumayan cukup jauh. Gue di sekitar Jakarta Barat, sementara dia di sekitar Jakarta Timur. Lu bisa bayangin kalau gue harus datang ke tempat dia, seperti gue mencari kitab suci dari barat ke timur, seperti itu. Ya intinya sih cukup jauh, tapi gue rutin dan gue intens dalam kurun waktu 1 minggu sekali tuh gue pasti bertemu dengan dia, seperti itu. Ya berjalannya waktu, ya gue akhirnya makin tahu mengenai sifat-sifatnya dia, mengenai keluarganya dia, berdasarkan cerita dia. Jujur sih gue belum pernah secara langsung gue ke rumahnya dan gue bertemu keluarganya. Gue pernah ke rumahnya, tapi gue nggak pernah ketemu dengan keluarganya dia, karena dengan alasan karena status dia janda. Dia nggak mau ketika keluarganya tahu dia sedang menjalin hubungan, ketika dia mengenalkan seorang sosok pria atau kepada keluarganya, dan pada akhirnya nggak nggak jadi ke jenjang pernikahan. Itu yang akan membuat dia berpikir, takutnya nanti dianggap uh, janda yang sering gonta-ganti pasangan, seperti itu. Jadi dia menghindari hal itu, dan alasannya itu gue bisa terima, karena ya dengan status dia janda, ya gue juga nggak bisa maksa juga untuk bertemu, walaupun terkadang gue jadi apa ya, jadi konflik tersendiri dengan dia eh, mengenai urusan mengenalkan gue ini kepada pihak keluarganya, seperti itu. Tapi gue cukup ngerti, dan gue coba untuk lebih lebih memahami dia dengan alasan yang menurut gue sih cukup logis dan cukup masuk akal, seperti itu, Bor. Kurang lebih sekitar 5 bulan, tapi dan semuanya itu berubah sekitar 2 minggu terakhir, sebelum akhirnya gue tahu yang sebenarnya, seperti itu, Bor. Kayaknya kita lanjut ke part 2 ya.